Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil amma ba'd. Alhamdulillah, ma'asyiral muslimin, para pemirsa Robbani TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tidak henti-hentinya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah Subhanahu wa taala juga tidak pernah berhenti untuk memberikan karunia dan nikmat-Nya kepada kita. Hingga di kesempatan kali ini kembali Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan begitu banyak nikmat kepada kita, dan diantaranya adalah kita bisa kembali bertemu dalam majelis ilmu, majelis yang mulia, majelis yang bisa memudahkan jalan kita untuk sampai ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan mengikuti majelis seperti ini, kita berharap bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita menjadi hamba-hambanya yang dimasukkan ke dalam surganya kelak. Amin. Para pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, terlebih lagi yang akan kita pelajari dalam majelis ini adalah sebuah ilmu yang sangat mulia. Sebuah ilmu yang telah Allah muliakan di antara ilmu-ilmu yang lainnya, di mana Allah Subhanahu wa taala memuliakan ilmu ini dan Allah telah memilihnya menjadi ilmu yang Allah pilih di dalam kitabnya yang mulia, yaitu kitab suci Al-Qur'an. Ilmu apakah ini? Yaitu ilmu bahasa Arab. Allah menyatakan bahwasanya Allah itu menurunkan Al-Qur'an bilisanin Arabiyyin mubin, ya, dengan lisan Arab yang jelas. Nah, tentunya ketika kita sudah tahu bahwasanya bahasa Arab itu begitu mulia, Allah pilih menjadi bahasa kitab sucinya. Nah, tentunya kita berharap bahwasanya dengan kita mempelajari ilmu ini, kita termasuk di antara hamba-hamba yang mendapatkan kemuliaan pula di sisi Allah Subhanahu wa taala. Baiklah para pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita masih melanjutkan pelajaran kita dari kitab Durusul Al-Arabiyyah li ghairi natiqin biha, karya Dr. F. Abdurrahman, terbitan dari Jami'ah Islamiyah of Madinah. Baiklah para pemirsa, kita masih berada di jilid yang pertama. Pada pertemuan yang lalu kita sudah menyelesaikan atau sudah masuk ke dalam pelajaran yang ke-22. Nah, artinya apa? Untuk jilid pertama ini kita hanya tinggal satu pelajaran lagi yang belum kita pelajari, itu pelajaran ke-23. Berarti dari sini Masya Allah ya, sudah begitu banyak materi-materi yang kita berikan. Sudah hampir satu jilid kita selesaikan, dan mudah-mudahan itu semuanya bermanfaat untuk kita semuanya, dunia dan akhirat. Baik, pertemuan yang lalu kita sudah masuk di pelajaran yang ke-22, Ad-Darsu Ats-Tsani wal Ishrun. Dan di sana kita sudah membaca tentang paragraf atau bacaan sebagai pengantar dari pelajaran ini. Dan sekarang kita masuk kepada pembahasan dari pelajaran yang ke-22 ini. Nah, silakan yang sudah punya buku dibuka bukunya halaman 118. Halaman 118 silakan dibuka bukunya, dan yang belum ada bukunya silakan di-download di link yang ada di deskripsi. Nah, pembahasannya apa? Pembahasannya adalah al-mamnu' minas sharf, yaitu kalau diartikan secara dalam bahasa kita adalah kata-kata yang tidak bisa menerima tanwin, yaitu al-mamnu' minas sharf. Nah, apa itu? Ya, ini kita pada pertemuan yang lalu sudah mengenal beberapa kata yang di sana itu seharusnya kalau sebagai kata benda itu kan dicirikan dengan adanya tanwin atau dengan alif lam. Nah, di sini tidak ada alif lamnya dan juga tidak tanwin. Nah, kata-kata apa seperti itu? Nah, seperti inilah kita akan membaca di halaman 118 ini. Di sana mu'allif menyampaikan kepada kita al-anwa'ul atiyati minal asma'i mamnu'atun minas sharf. Ya, jadi macam-macam berikut ini dari nama-nama atau dari isim kata benda ya. Jadi kata benda berikut ini, macam-macam kata benda berikut ini mamnu'atun, itu terlarang, tidak bisa minas sharf, untuk menerima tanwin. Nah, apa saja kata-kata itu? Coba kita perhatikan. Kata yang pertama, kelompok kata yang pertama, di sana kita mendapati ada kata Zainabu. Kedua ada kata Maryamu. Ketiga ada kata Fatimatu.
keempat ada kata Aisyatu. Nah, kelima ada kata Makkatu. Dan berikutnya keenam ada kata Juddatu. Nah, perhatikan kata-kata ini para pemirsa sekalian yang dimulai Allah Subhanahu wa taala. Kira-kira ini kumpulan nama-nama apa yang kemudian nama benda ini kok tidak bisa menerima tanwin? Nah, kalau kita perhatikan, ya semua nama-nama ini Zainab, Maryam, Fatimah, Aisyah, ini adalah nama untuk perempuan. Nah, sehingga dalam bahasa Arab, ya dalam bahasa Arab itu nama perempuan, ya itu memang tidak menerima tanwin. Ini dulu sudah kita pelajari ya di awal-awal ya terkait dengan kata-kata yang tidak menerima tanwin. Salah satunya itu nama perempuan. Nah, terus kemudian kita mendapati di sana kata Makkatu, ada kata Juddatu. Nah, ini kan bukan nama perempuan. Mengapa kok demikian? Ya, karena itu adalah nama kota yang Yang ada identitas perempuannya, yaitu ada di sana tak marbutoh di belakangnya, sehingga di sini juga termasuk sebagai nama perempuan. Hingga disebutkan di situ juga Makkatu bukan Makkatun, ya juga Juddatu bukan Juddatun. Itu kelompok yang pertama. Nah, kelompok yang kedua kita lihat itu ada kata Hamzatu, Usamatu, Muawiyatu, Tolhatu. Nah, ini kalau kita perhatikan kelompok kata apa ini? Ini juga kelompok kata nama orang, ya nama orang. Tapi ini namanya laki-laki. Ya, nama laki-laki yang diakhiri dengan tak marbutoh. Yang mana tak marbutoh ini sebenarnya kan ciri perempuan. Tapi ini adalah nama yang digunakan untuk laki-laki. Ada Hamzah, Usamah, Muawiyah, ya Tolha, ya. Nah, kalau kita mendapati yang seperti ini, nama-nama laki-laki tapi dengan tulisan perempuan, ini pun juga termasuk di antara kelompok kata benda yang tidak menerima tanwin. Sehingga dari nomor 1 dan nomor 2 ini, ya kalau digabungkan ya keduanya adalah nama untuk nama perempuan secara, kalau yang atas itu ya secara maknanya memang dia perempuan, menuju kepada perempuan. Adapun yang kedua itu secara lafadznya, tulisannya itu tulisan perempuan, meskipun secara makna dia untuk laki-laki. Nah, bisa difahami di sini bedanya yang nomor 1 dengan nomor 2. Nah, nomor 1 itu memang secara secara makna. Kalau secara tulisannya Zainab, Maryam itu kan bukan untuk perempuan karena tidak ada marbutohnya kan. Tetapi secara makna memang dia menunjukkan perempuan. Nah, sehingga di situ nama yang secara makna itu menunjukkan perempuan atau secara lafadz itu menunjukkan perempuan, maka itu tidak menerima tanwin. Ya, contoh yang secara makna menunjukkan perempuan ya Zainabu, Maryamu, itu secara makna memang dia perempuan. Nah, kalau Fatimah tuh Aisyah tuh itu memang secara makna dan secara lafadznya dia untuk perempuan. Itu Makkah tuh Juddatu itu secara lafadz dia menunjukkan makna perempuan. Demikian juga Hamzatu, Usamatu, Muawiyatu, Tolhatu itu secara lafadz juga menunjukkan dia perempuan, meskipun maknanya dia adalah untuk orang laki-laki. Baik, berikutnya yang ketiga, kelompok yang ketiga. Coba perhatikan di sana. Ada kata Utsmanu. Kemudian ada kata Affanu. Setelahnya ada kata Sufyanu. Berikutnya ada kata Marwanu. Terus ada Nu'manu. Nah, ini kelompok yang A ya, kelompok yang A dari kelompok yang ketiga ini. Perhatikan di situ. Ini kira-kira nama apa para pemirsa sekalian? Ya, ini adalah nama untuk kelompok nama-nama orang laki-laki ya, nama orang laki-laki. Nah, terus mengapa dia kok tidak menerima tanwin? Nah, apa keistimewaannya atau perbedaannya dengan nama-nama yang lain? Yaitu nama ini diakhiri dengan alif nun di belakangnya. Ya, coba perhatikan semua nama itu kan ada alif nun di belakangnya. Utsmanu ya, setelah mim ada alif nun. Terus ada Affanu ya, setelah fa di situ ada alif nun. Sufyanu ya, setelah ya ada alif nun. Marwanu setelah waw ada alif nun. Nu'manu setelah mim ada alif nun. Nah,
Ini untuk nama orang ya, nama orang yang berakhiran dengan alif nun. Nah, berikutnya untuk kelompok yang B, perhatikan di sana ada kata kaslanu, jaw'anu, atsyanu, syab'anu, mal'anu. Nah, artinya apa? Kaslanu itu artinya males ya. Kalau jaw'anu lapar. Atsyanu ya apa? Haus. Sya'banu kenyang. Mal'anu penuh. Nah, coba di sini perhatikan. Ini sama dengan yang kelompok A tadi ya. Berakhiran dengan alif dan nun. Tapi ini kelompok kata apa? Kalau kita perhatikan di situ ya, kata kaslan, males, jauhan, lapar, atoshan, haus, syabaan, kenyang, mal'an, itu lapar. Maka ini menunjukkan apa? Sifat ya, sifat. Jadi bedanya dengan yang kelompok A itu nama orang ya. Kalau yang kelompok B ini adalah sifat, tapi kesamaannya sama-sama diakhiri dengan alif nun. Nah, jadi kalau nanti kita menemukan ada kata nama orang atau sifat ya yang berakhiran dengan alif nun, maka itu termasuk kata benda yang tidak menerima tanwin. Nah, ini kelompok yang ketiga. Jadi jelas ya, kelompok yang ketiga adalah yang tidak dari kata-kata benda yang tidak menerima tanwin adalah nama atau sifat yang berakhiran dengan alif dan nun. Baik, sekarang yang keempat. Kelompok yang keempat. Di sana juga dibagi dua, ada hamzah dan ba. Yang hamzah atau yang a, di sana kita mendapati ada kata ahmadu. Kemudian ada kata anwaru. Ada kata akbaru, as'adu. Nah, baik. Ini kira-kira nama apa? Ini nama orang ya. Ahmad, Anwar, Akbar, As'ad, ini adalah nama orang. Nah, terus kemudian yang kelompok B di sana ada kata abyadu, aswadu, ahmaru, asfaru, akhdaru, azraku. Nah, ini nama apa? Warna ya, nama-nama warna. Abyadu itu putih, aswadu hitam, kemudian ahmaru itu merah, asfaru itu kuning, akhdaru itu hijau, dan azraku itu biru. Nah, kemudian kalau kita perhatikan di sana, mengapa ini nama-nama ini tidak menerima tanwin? Ya, karena kelompok nama-nama ini adalah kelompok nama-nama yang menggunakan wazan fi'il. Wazan fi'ilnya apa? Af'alu, ya, af'alu. Wazan fi'il af'alu, maka kalau itu untuk kata benda, maka kata bendanya itu tidak menerima tanwin. Baik itu untuk nama orang ataupun untuk sifat ataupun warna. Ya, ketika menggunakan wazan fi'il af'alu, ya, maka di situ tidak menerima tanwin. Nah, baik. Nah, berikutnya yang kelima, di sana kita mendapati kelompok kata William, Edward, London, Baris, Pakistan, Baghdad, Ibrahim, Ismail, Ishaq, Yakub, Yunus, Yusuf. Nah, mengapa kemudian nama-nama ini perhatikan di belakangnya tidak ada yang ditanwin pada nama benda? Iya, karena semua nama-nama ini adalah nama-nama non-Arab. Nama-nama ajam, nama-nama asing bagi orang Arab. Dan dia diserap ke dalam bahasa Arab. Tetapi nama-nama asing ini, nama-nama non-Arab ini perhatikan semua di sana, itu adalah hurufnya lebih dari 3. Ya, lebih dari 3. Kalau hurufnya 3 atau kurang, ya tetap dia menerima tanwin. Contohnya seperti Nuh, ya, Nuhun, ya. Kemudian juga hudun ya, karena dia cuma tiga huruf. Adapun yang lebih dari 3 huruf maka di sana tidak menerima tanwin. Jadi ada William, Edward, London, Baris, dan sebagainya. Baik, jadi yang kelima ini adalah kelompok nama asing yang diarabkan dan dia lebih dari 3 huruf, maka tidak menerima tanwin. Baik, yang keenam ya, kita perhatikan di sana ada kata aghniya'u, asdiqa'u, aqwiya'u, atibba'u. Nah, dan juga yang ba di ada fuqara'u, wuzara'u, zumala'u, ulama'u. Ya. Aghniya artinya orang-orang kaya ya, asdiqa itu teman-teman, aqwiya orang-orang kuat. Nah, kemudian attiba ini para dokter, fuqara orang-orang fakir, wuzara para menteri,
zumala ya teman-teman, ulama ya para orang alim. Nah, kalau kita perhatikan di sini di kelompok yang keenam ini, maka kita mendapati di sana yang menjadikan dia tidak menerima tanwin adalah apa? Dia itu berakhiran dengan alif taknis ya. Alif at-ta'nis yang diakhiri dengan alif dan hamzah di belakangnya itu. Nah, baik. Nah, dan berikutnya kelompok C dan D ya, jim dan dal dari kelompok yang keenam ini ya. Di sana kita mendapati ada kata masajidu, madarisu, fanadiku, makatibu ya. Daqaiqu, manadilu, mafatihu, fanajinu, karosiyu. Nah, kedua kelompok ini jim dan dal ini, kalau jim dia itu menggunakan wazan mafailu, dan kemudian kelompok yang berikutnya menggunakan wazan mafailu. Nah, dengan kedua wazan ini, maka ini juga termasuk kata benda yang tidak bisa menerima tanwin. Baik, nah, jadi seperti itu para pemirsa sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala untuk kelompok kata-kata yang tidak bisa menerima tanwin dari kata-kata di dalam bahasa Arab. Setidaknya di dalam halaman 118 ini kita menemukan ada 6 kelompok besar, yaitu kata-kata yang tidak bisa ditanwinkan, kata-kata benda yang tidak bisa ditanwinkan. Baiklah, demikianlah para pemirsa sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan yang kita sampaikan ini bisa bermanfaat untuk saya sendiri dan juga untuk para pemirsa sekalian. Dan mudah-mudahan kalau kita pun nanti membaca di dalam di dalam Al-Qur'an ataupun di dalam hadis ketika mendapati kata-kata seperti ini, kita tidak salah lagi dalam membaca. Demikian yang bisa kita sampaikan. Kita cukupkan dulu dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.